Maka orang yang mereka ini bisa menggali hukum, orang yang bisa menggali hukum atau istinbat hukum dari Quran dan hadis, haruslah orang-orang yang mereka ini betul-betul menguasai bahasa Arab dengan baik. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian semua berfikir. Maknanya ayat-ayat Al-Quran ini bisa difahami dengan benar kalau difikirkan. Jadi tidak bisa memahami Al-Quran ataupun hadis hanya dengan teksnya saja. Perlu difikirkan, perlu direnungi dalam waktu yang tidak singkat dan tidak mudah. Karena Al-Quran begitu banyak ayatnya, hadis pun begitu banyak jumlahnya. Yang tertulis itu baru beberapa, masih banyak hadis-hadis yang mungkin tidak terbukukan. Imam Ahmad saja dikatakan beliau ini hafal 1 juta hadis. 1 juta. Kita ini ngitung 1 sampai 1 juta juga belum pernah. Tapi Imam Ahmad sudah hafal 1 juta hadis. Tetapi di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari cuma menuliskan 7.000 sekian. Itu karena diulang-ulang. Kalau yang diringkas cuma 2.000 sekian. Jadi gak banyak. Bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Tentu masih banyak yang tidak terbukukan. Maka ini penting kita sampaikan, karena terkadang orang itu begitu dia membaca ayat atau begitu dia membaca satu buah hadis, dia langsung menyimpulkan. Padahal tidak semudah itu. Karena proses turunnya Al-Quran itu mempunyai waktu yang sangat lama, mulai dari periode Mekah sampai Madinah. Hadis pun demikian. Terkadang ada satu ayat yang dia masih dibaca, masih tertulis di dalam mushaf, tapi hukumnya sudah dimansuh, sudah tidak berlaku. Jadi lafadznya masih kita baca sampai hari ini, tetapi ketentuan hukum dari ayat itu sudah dihapus. Terkadang ada juga satu hadis yang seperti itu. Hadisnya, lafadznya masih ada dan hadisnya bahkan hadis sahih, tetapi ketentuan hukumnya sudah dihapus, sudah tidak berlaku. Maka untuk bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis ini perlu kehati-hatian. Terkadang orang zaman sekarang cukup dengan membaca tarjamah, dia sudah merasa lebih pintar daripada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mereka ini ibaratnya Quran dan hadis itu sudah makanan harian. Jadi sudah di luar kepala. Di luar kepala apa di dalam kepala? Sudah betul-betul melekat. Imam Syafi'i saja, beliau ini asli orang Arab. Jadi Imam Syafi'i ini masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Asli orang Arab. Beliau lahir di Gaza, atau sekarang mungkin di Gaza, Palestina. Bukan beliau ini kakek moyangnya orang Palestina. Beliau ini aslinya orang Mekah, tapi ketika ibunya mengandung itu ayahnya ada keperluan di Gaza, akhirnya beliau lahir di sana. Beliau aslinya orang Mekah. Beliau belajar bahasa Arab, orang Arab. Orang Arab namanya orang Arab, mimpi saja bahasa Arab. Seandainya ngigo ya bahasa Arab. Itu beliau belajar bahasa Arab 20 tahun. 20 tahun. Padahal orang Arab, ibarat kita orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Ya kan, Mbak? Paling dulu kita pas sekolah tuh, ngapain saya orang Indonesia belajar bahasa Indonesia? Kayak kurang kerjaan. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i, orang Arab asli, kakek moyangnya orang Arab, bahkan masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah, belajar bahasa Arab 20 tahun. Padahal Imam Syafi'i ini orangnya cerdas. Hafal Quran umur 7 tahun.
Jadi 7 tahun kita dulu nggak tahu masih ngapain kita dulu 7 tahun. Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Maka penting kita ini ketika membaca satu ayat, membaca satu hadis, perlu merujuk dari para ulama yang memang betul-betul mereka ini menguasai metode pengambilan hukum itu dengan baik. Misalnya kita di dalam fikih, ya kita merujuk kepada 4 madhab besar. Madhab Hanafi, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kita ikuti salah satu. Jangan ikut semuanya, ikuti salah satu. Kalau kita mau ikut keempat-empatnya susah. Kita hari-hari baca Quran. Al-Quran itu riwayatnya ada berapa, Pak? Riwayatnya dari Nabi ada 10 asyrah mutawatirah atau qiraah sab'ah. Mungkin kita juga sebagian belum pernah dengar itu cara bacanya seperti apa ya. Orang kita belajar tajwid saja mungkin hari ini belajar besok lupa. Seperti ada bacaan mungkin kita pernah dengar wadduhi wal laili idza saji. Ini nggak pernah kita dengar mungkin di Masjid Al-Mansur. Kalau imamnya baca begitu mungkin wah ini imamnya sesat ini. Al-Qur'annya dirubah. Bahaya ini. Padahal memang riwayatnya dari Nabi seperti itu. Tetapi kenapa kok kita cuma membaca dengan satu riwayat? Karena mampunya kita ya satu riwayat itu. Kita akan keberatan kalau disuruh membaca, mempelajari 10 atau bahkan 7. Oh, Ustadz saya satu saja gak kelar-kelar itu. Al-Quran saya itu saya hatam mungkin 2 tahun sekali Pak Ustadz. Masa disuruh belajar 7? Kapan hatamnya saya? Maka ini insya Allah nanti selanjutnya kalau Allah izinkan kita akan membahas beberapa perkara yang sebetulnya sudah tidak khilafiyah, tetapi nanti bukan zaman sekarang, sudah lama sebetulnya diangkat seolah-olah perkara itu perkara khilafiyah. Ini saya pakai kitabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini mohon maaf saya nggak bawa kitabnya, ini cuma bawa PDF-nya saja. Karena emang saya nggak ada niat kesini. Masya Allah ini jamaah Mansur ini Masya Allah. Tolaknya dengan ilmu itu luar biasa. Semoga termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar tujuannya untuk mencari ilmu, maka dia dihitung fi sabilillah sampai dia pulang. Nanti kalau di tengah jalan, ya mohon maaf mungkin kepleset terus dipanggil malaikat Israel, insya Allah masih dihitung fi sabilillah. Ya kira-kira begitu, tapi insya Allah tidak. Belum lagi barang siapa yang berangkat ke masjid tujuannya untuk mencari ilmu, maka dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Hari ini umroh di stop, nggak tahu, semoga nanti Ramadan sudah berjalan seperti biasa lagi. Nah, kalau mau dapat pahala umroh, pahala haji gampang. Datang ke masjid niat belajar, langsung ditulis fulan sudah berangkat haji. Pahalanya Pak ya, tapi kalau wajib masih wajib yang belum berangkat haji. Jangan bilang saya nggak perlu haji, saya kemarin ke Al-Mansur udah niat belajar udah dapat pahala haji. Pahalanya itu pun kalau diterima, semoga diterima oleh Allah. Karena kalau amal kebaikan ini seleksinya ketat. Tapi kalau amal keburukan nggak ada Pak, kita buat dosanya nggak diterima, nggak ada itu. Saya kemarin maling itu dosa ya. Kira-kira dosanya diterima nggak ya? Nggak ada. Pokoknya kalau dosa itu mesti diterima ya. Langsung tertulis itu. Tapi kalau sholat, sedekah, infak dan lain sebagainya itu nanti diseleksi dulu. Niatnya apa? Diseleksi itu. Tapi kalau keburukan nggak pakai seleksi. Makbul pokoknya langsung. Insyaallah malam ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Ayat di dalam surat An-Najm ayat 39.
wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan bahwasannya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Jadi zahirnya ayat ini, teksnya ayat itu kalau kita baca, orang itu kalau sudah mati berarti sudah, dia nggak akan dapat pahala kebaikan lagi, kan begitu. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Maka ada hadis yang insya Allah ini sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata'a amalu. Kalau manusia, seorang anak Adam ini mati, maka amalannya terputus. Seolah-olah ini hadis, ayat tadi dengan hadis ini kan cocok ini berarti. Orang itu kalau sudah mati ya sudah, dia sudah tidak bisa beramal, dia tidak akan mendapatkan hadiah atau transfer amal dari orang lain. Karena ayatnya mengatakan wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan bahwasannya seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan dulu ketika di dunia. Dan kalau sudah mati ya sudah, nggak ada ceritanya kita baca Yasin kita kirimkan sama orang yang mati, nggak nyampe. Baca tahlil kirimkan sama orang yang mati, nggak nyampe. Kenapa? Lah kan dia sudah mati. Oh, kita yang baca kok dia yang dapat, enak sekali. Seolah-olah kan begitu ayatnya ini. Tapi apa betul seperti itu? Tentu tidak seperti itu, karena ini satu ayat. Kita perlu memahami ayat ini dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain. Kalau tidak seperti itu, maka nanti ujung-ujungnya satu ayat dengan ayat yang lain seolah-olah bertentangan, ta'arud. Apa ta'arud itu? Kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman. Bagaimana ayatnya, Ustaz? Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada kontradiktif di dalam Al-Quran itu. Gimana itu ayatnya? Allah lupakan. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kalian tidak merenungi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seumpama Al-Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan mendapati ikhtilafan katsira, akan terdapat perbedaan pendapat yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Tetapi karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha segala-galanya, tidak ada ayat yang kontradiktif di dalam Al-Quran. Karena kalau kita hanya memahami ayat ini tadi tanpa melihat ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain, mau tidak mau kemudian kita akan menemukan apa istilah tadi? Ta'arud, perbedaan pendapat, perbedaan antara Al-Quran, bukan antara sahabat atau antar ulama, tapi antara satu ayat dengan ayat yang lain akan kontradiktif. Padahal tidak mungkin itu terjadi. Atau antara ayat Al-Quran dengan hadis bertentangan, itu jelas tidak mungkin terjadi. Karena sumbernya sama, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan ini Al-Quran dengan hadis bertentangan, berarti Allah salah. Karena Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Al-Quran itu wahyu, hadis itu juga wahyu. Bagaimana perkara yang sama-sama wahyu kok bisa bertentangan? Maka sangat mustahil. Maka di sini Sayyid Muhammad di antaranya beliau mengatakan, fa innal muhaqqiqin min ulama'i sunnah. Oleh karena itu, ulama-ulama yang mereka ini betul-betul tahqiq dari kalangan ulama ahlu sunnah, wa khususan al-musannifin, terutama
para penulis-penulis kitab dari kalangan min a'immatis salafiyah, dari kelompok salafiyah. Mungkin kita sudah tahu kelompok ini. Di antaranya mislu Syekh Ibnu Taimiyah, wa Ibnul Qayyim, dan Syekh Ibnu Qayyim. Fahamul ayah 'alal fahmi sahih asbatu intifa'al mayyit bi amalihi wa amala ghairihi wa bayyanu ma'nal ayah wat tawfiq bainahuma wa bainan nusul al-ukhra al-waridah fi hadzal mawdu'. Jadi sampai Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim sendiri memahami ayat yang tadi kita bahas, surat An-Najm ayat 39. Itu mereka memahami dari ayat itu bahwasanya orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal itu bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup. Jadi kita baca Al-Qur'an, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, waladdallin. Ya Allah, saya hadiahkan pahala bacaan Fatihah saya untuk orang tua saya. Nyampe itu, Pak. Nyampe. Buktinya nyampe, enggak kembali lagi. Enggak. Nanti kita akan tahu kalau nyampe, nanti kalau sudah di sana tahu gitu. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim ini punya satu kitab, judulnya kitab Ar-Ruh. Jadi itu satu kitab tuh isinya tuh cerita arwah tok isinya. Cerita arwah-arwah semua isinya itu. Judulnya sudah Ar-Ruh. Kitab yang isinya mengupas cerita-cerita mengenai arwah. Contohnya di kitab Fadhailus Sedekah. Nah, ini ada nih kitabnya di sini. Di kitab Fadilah Sedekah karangannya Syekh Zakaria Maulana Zakaria Al-Kandahlawi ini. Beliau di situ menceritakan satu ketika ada orang bermimpi. Ada orang bermimpi, dia ini ditampakkan keadaan ahli kubur. Dia melihat ahli kubur itu nanti ada malaikat datang, katakanlah misalnya bawa lengser gitu. Bawa apa? Lengser apa ya? Lengser apa? Nampan. Nah, bawa nampan atau apa itu yang biasanya orang-orang bawa di atas kepala itu apa namanya? Saya nggak tahu. Nah, maka itu ahli kubur itu berebut itu, Pak. Kayak kita berebut makanan, berebut. Tapi di sebelah sana ada satu orang yang dia duduk manis saja. Dia agak heran, ini ada apa sebetulnya? Maka dia hampiri orang yang duduk sendirian. Fulan, mereka itu sedang rebutan apa? Maka orang tadi menjawab, mereka itu sedang berebut pahala yang dihadiahkan oleh orang-orang muslim yang masih hidup kepada orang-orang Islam yang sudah wafat. Jadi kan kita sering kan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Atau misalnya kita mau baca Yasin, ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan itu semua itu. Jadi paketnya itu atas nama seluruh orang Islam. Maka mereka rebutan. Lah, kamu kok gak ikut rebutan? Oh, saya beda, saya punya paket khusus. Paket saya khusus, nanti bentar lagi datang. Nggak lama datang satu lengser khusus untuk dia sendiri. Loh, kamu kok beda begini? Iya, saya punya anak yang sedang membaca Al-Quran, yang hafal Quran. Maka dia selalu mengirimkan pahala bacaannya untuk saya. Ngapain saya ikut rebutan? Nggak zaman itu kalau saya rebutan begitu itu. Masih, mimpi ini selesai. Beberapa waktu kemudian orang ini mimpi lagi dengan keadaan yang sama. Nah, orang yang beberapa waktu yang lalu dilihat nggak rebutan, hari ini ikut rebutan. Loh, kemarin nggak ikut rebutan, sekarang kok ikut? Dihampiri, Fulan, kamu kok ikut rebutan hari ini? Iya, anak saya sudah wafat, nggak ada lagi yang ngirim. Ini diceritakan di kitabnya Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Saya lupa halaman berapa itu. Dan masih banyak cerita-cerita yang seperti ini. Loh, Pak Ustadz, itu kan mimpi. Mimpi nggak bisa jadi dalil. Oh, mimpinya orang iman beda. Di dalam Al-Quran tuh berapa banyak mimpi diceritakan? Mimpinya Nabi Yusuf. Bahkan mimpinya Al-Aziz yang ketika itu masih kafir. Diceritakan itu. Di dalam surat Yusuf diceritakan. Orang kafir diceritakan di Al-Quran mimpinya. Berarti kan mimpi itu ada
ada harganya. Apalagi mimpi itu keluar dari orang iman. Memang kekuatan hukumnya tentu tidak sama dengan Quran dan hadis, tetapi ada harganya mimpinya orang beriman. Maka di sini Sayyid Muhammad menukilkan penjelasan dari kitabnya Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Di situ beliau mengatakan ada dua jawaban untuk ayat wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Ahaduhuma, jawaban yang pertama, annal insan bisa'yihi wa husni usratihi iktasaba al-asdiqa wa auladil aulad wa nakahal azwad wa asdadal khair wa tawaddada ilan nas fatarahamu alaihi wa da'au lahu wa ahdau lahu sawabat ta'at fakana dzalika asaru sa'yihi. Sekarang begini, jawaban yang pertama dari ayat tadi, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ketika orang hidup, maka dia akan membuat amal-amal kebaikan misalnya. Amal-amal kebaikan, akhirnya dia punya teman, akhirnya dia punya tetangga, akhirnya dia menikah, akhirnya dia punya anak, macam-macam. Akhirnya karena sikap baik dia dengan lingkungan sekitarnya, orang itu kan akhirnya akan mengenang kebaikannya. Mungkin kita dulu pernah punya tetangga baik sekali misalnya, maka kita akan menceritakan, Masya Allah, dulu fulan itu tetangga saya itu baik sekali, sering nolong saya itu sering sekali. Ya semoga Allah luaskanlah kuburnya. Nah, kenapa orang ini bisa berdoa begitu itu? Karena dulu ketika dia hidup, kelakuannya baik dengan orang sekitarnya. Maka itu otomatis menjadikan manfaat untuk dia. Mau tidak mau, doanya orang ini tadi kan sebab perbuatan dia ketika hidup. Seseorang menikah kemudian punya anak, kemudian anaknya disuruh ngaji, bisa hafal Quran, belajar hukum-hukum agama. Bapaknya sudah wafat. Mau tidak mau anaknya ini bisa jadi ulama misalnya. Itu karena usahanya siapa? Usaha bapaknya dulu. Walaupun bapaknya sudah meninggal, pahalanya tetap ngalir terus. Itu salah satu jawaban yang dikemukakan oleh para ulama. Bahkan iman ini, kita punya iman itu sebab kita mendapatkan manfaat dari orang lain. Iman, padahal iman ini kan adanya di hati kita. Tapi dengan sebab iman yang ada di dalam hati kita ini, kita akan mendapatkan macam-macam manfaat sebab iman kita. Orang ada doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Kita masuk ke situ. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, malah ditambah baik yang hidup atau yang mati. Oh, berarti kita masuk ke sana. Kemudian yang kedua, wa huwa aqwa minhu annal Qur'an lam yanfi intifa'ar rajul bi sa'yi ghairihi wa innama nafa milkihi li ghairi sa'yihi wa bainal amrayn minal farq ma la yukhfa ila akhir. Kemudian jawaban yang kedua, Al-Qur'an ayat tadi tidak menafikan seseorang bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang lain. Ayat itu hanya menegaskan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan ketika di dunia. Betul. Berarti kan setiap orang akan mendapatkan amalannya masing-masing. Sekarang contohnya ketika kita di dunia, itu ada makanan. Kita ambil satu,
apa itu namanya? Kita ambil satu, kan jadi milik yang megang tuh. Kan nggak mungkin ada orang sini, gitu kan nggak mungkin. Anggaplah itu sudah jadi milik saya. Oh ini milik saya nih gitu kan. Kemudian bisa nggak saya kasih ke orang lain? Ini Pak, silakan diambil. Bisa nggak? Bisa. Maka amalan juga bisa. Saya baca Quran. Selesai baca Quran, ya Allah saya hadiahkan pahala amal saya ini untuk fulan. Bisa nggak kalau begitu? Bisa. Nggak bedanya tadi saya punya makanan saya kasih ke orang. Silahkan Pak, ambil. Nah. Ini yang Korea yang 37-nya yang 38 ya? 39. Iya. Kan kembali ke ala tadir wijro bukan ke situ. Iya kembali. Maknanya kembali ke situ. Jadi seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Betul. Al-Quran tidak menafikan seseorang akan mendapatkan manfaat dari amalan orang lain. Kan begitu ayatnya. Tidak menafikan seseorang akan mendapatkan manfaat dari amalan orang lain. Yang di situ yang disebutkan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan ketika di dunia. Kira-kira ini jelas Pak ya? Jelas ya kira-kira ya? Insyaallah jelas ya. Jadi jawabannya tadi dua. Jawabannya ada dua. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, semua kebaikan-kebaikan yang dia terima setelah dia mati itu adalah buah dari perbuatan amalnya ketika dia hidup. Ketika dia hidup. Contohnya ya tadi, orang ketika hidup semasa hidupnya baik, akhirnya orang mendoakan dia. Kenapa orang mendoakan dia kebaikan? Karena dulu ketika hidup dia baik, sehingga otomatis itu kan hasil usaha dia juga. Coba kalau orang itu ketika hidupnya jahat, doa azab itu yang keluar. Iya. Bahkan seorang ulama Habib Salim Asyatiri, ini beliau menceritakan suatu ketika ini ada orang yang betul-betul akhlaknya itu buruk, kemudian dia meninggal. Ada satu orang kemudian setelah dia meninggal ini datang satu orang ke kuburannya. Dia datang ke kuburannya itu tujuannya itu mau membacakan ayat azab. Maksudnya itu kayak kita, mampus kamu ya udah mati sekarang. Seolah dia ingin mengatakan begitu itu. Maka dibacakan ayat sama orang yang ziarah ke kuburannya ini. Khudhuhu faghullu, tsumma al-jahim sallu, tsumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Oh, jadi ini ayat ini maknanya ini ayat azab ini. Ayat azab. Maksudnya tuh mampus kamu ya, dulu di dunia kamu seenaknya. Sekarang saya bacakan ayat azab kamu. Ini loh bener loh. Nah, baca Quran di dekat kuburan. Tiba-tiba ada suara, terima kasih fulan, barokah bacaan kamu, siksa saya diringankan. Loh, orang saya baca supaya kamu itu mampus kok malah siksanya diringankan. Jadi niatnya yang baca tadi supaya siksanya tambah berat gitu. Jadi di antara siksa antar berat Pak, di akhirat itu rasa penyesalan. Itu siksa yang paling berat itu, dibanding siksa yang lain. Justru siksa yang paling berat itu penyesalan itu. Bukan apa itu api segala macam itu juga sakit. Tapi yang paling menyakitkan adalah siksaan penyesalan, itu lebih menyakitkan. Seperti kalau kita di dunia, kamu gak tahu rasanya sakit hati saya. Iya kan? Sampai ada lagu dulu kan, lebih baik sakit gigi gitu. Orang jauh hati. Jadi siksaan yang terberat itu. Nah, maka orang tadi datang ke kuburan itu maksudnya supaya dia ini semakin menderita di kuburnya. Malah keluar suara, terima kasih fulan, barokah bacaan
Quran kamu tadi siksa saya diringankan. Loh, kok malah ringan jadinya? Apalagi kalau yang dibacakan itu ayat-ayat yang mengandung rahmat. Oh, masya Allah, itu nanti akan dapat macam-macam manfaat orang yang sudah meninggal itu. Masih ada waktu? Ya, itu tadi satu ayat. Kemudian ada hadis. Tadi sudah saya singgung. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau seorang anak Adam mati, maka terputus amalnya. Kan seolah-olah semakna dengan ayat yang tadi kita dengarkan sama-sama. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Kemudian ada ayat hadis ini. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau seorang anak Adam wafat, mati, terputus amalnya. Ini bagaimana ini? Kecuali dari 3. Apa Pak tiganya? Hah? Shadaqatun jariyah pertama. Terus? Au ilmin yuntafa'u bihi. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, dan yang ketiga waladun sholih yad'u lahu. Maka orang-orang yang mengatakan pahala amal itu enggak sampai, mereka pakai hadis ini. Ini loh, di hadis ini cuma 3. Kalau kita mati dan kita tetap ingin dapat transfer pahala, usahakan 3 ini. Kita punya sedekah jariyah, atau punya ilmu yang manfaat, atau anak yang soleh. Kalau bisa 3-tiganya lebih bagus. Maka selain dari 3 ini nggak ada itu transfer pahala nggak nyampe pokoknya, transfer pahala nggak nyampe. Karena yang disebutkan di hadis ini cuma 3, sisanya nggak ada. Kumpul-kumpul yasinan, hadiahkan pahala, nggak nyampe. 40 hari kirim pahala, nggak nyampe. 3 hari kirim doa ya, kirim doa untuk arwah, nggak nyampe. 1000 hari nggak nyampe semua. Tapi apa seperti itu? Tidak seperti itu. Karena itu tadi hadisnya banyak, ayat Qur'annya banyak, maka perlu kita gabung jadi satu. Kalau kata Ki saya dulu, Ki Yang Zairun rahimahullah, beliau mengatakan memahami Al-Quran dan hadis itu harus dijadikan satu kesatuan yang utuh. Kita nggak bisa memahami hanya parsial, bagian-bagian saja nggak bisa. Nanti akhirnya kesimpulan yang muncul, nanti kesimpulannya itu mentah. Namanya mentah, nasi mentah. Nasi kok mentah? Masak beras nggak matang, apa? Kalau dimakan sakit perut, dibuang mubazir. Untuk ayam akhirnya cocok. Akhirnya nanti apa? Muncul kesimpulan-kesimpulan yang mentah, yang nanti akan bertentangan dengan hadis yang lain, dengan ayat yang lain. Kita kan mungkin pernah dengar, Pak Ustadz, hukumnya buaya apa ya? Halal. Pernah dengar Pak ya? Hukumnya buaya kok halal? Dulu ya, orang tuh takut dengan buaya. Mungkin sekarang buaya takut sama orang. Waduh, ada orang saya mau dimakan, jangan-jangan. Gara-gara fatwa itu tadi. Kenapa? Karena dia hanya memahami satu hadis, begitu dia baca langsung disimpulkan. Padahal masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain. Nih waktunya sudah mau habis Pak ya? Berapa lagi? Ya insya Allah ini pembahasannya belum tuntas Pak, sampai sini dulu. Nah, waktunya nggak cukup ini. Biar penasaran. Kan kalau penasaran nanti nambah lagi. Maling nggak ya ada niat. Kemarin belum selesai. Saya harus hadir lagi. Baru niat sama mereka sudah ditulis. Orang iman tuh masya Allah. Baru niat buat kebaikan ditulis 1. Nanti kalau nggak jadi nggak dihapus tuh sama malaikat. Santai aja Bang. Wah nggak jadi. Hapus. Enggak. Jadi orang iman itu kalau sudah ada niat buat satu kebaikan langsung ditulis 1 pahala. Kok nanti betul-betul dikerjakan? Ditulis berapa Pak? 10 pahala minimal 10. Bisa sampai 700 kali, bahkan sampai tidak terhingga. Kita ini
maghrib ini, wah besok saya niat hadir lagi, langsung ditulis itu 1 kebaikan. Tapi kalau dosa Pak, itu kasih sayang Allah itu. Kalau baru niat saja belum ditulis. Wah, saya ini habis ini saya mau apa gitu misalnya. Belum ditulis sama malaikat. Tapi kalau sudah ada gerakan, sudah ada tindakan yang arah, nah tulis 1. Bukan dikali lipatkan enggak. Tapi kalau kebaikan niat saja dapat 1 kebaikan. Kalau dikerjakan langsung dapat 10 minimal. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Itu minimal. Bisa sampai 700 kali, bisa sampai tidak terhingga. Wallahu yudhaifu liman yasha. Maka kita hidup ini banyak-banyak niat kebaikan. Orang iman hidup dalam iman 60 tahun di surga selama-lamanya. Kenapa? Karena niatnya seandainya dia hidup 1000 tahun, ya dia akan iman terus. Makanya surganya selama-lamanya. Walaupun imannya mungkin cuma 60 tahun. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita persiapan sholat Isya. Tanya jawabnya bisa Pak ya? Masya Allah. Semakin panjang dulu sih. Nah ini Bapak niat nanti habis lanjut tulis pahala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kelirunya dari diri saya sendiri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.